Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Aryandani, guru IPS SMP Negeri 1 Puspo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Berikut video PPL pertemuan keempat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan mau assalamualaikum. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Baik, ada yang sakit, pusing? Tidak, oke, alhamdulillah. Biar tahu siapa yang nggak masuk, siapa sakit atau izin gitu ya. Yang pertama, Ahmad Reza hadir, udah tepuk. Sekarang ngapain enaknya? Pulang. Ya, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Ulum. Ayo jangan memperlama, ayo. Dah? Yuk, yang bajunya merasa belum rapi silakan dirapikan. Dimasukkan, jangan cuma ditekuk, dimasuk. Sebelumnya kecamatan yang dulu. Ini di daerah mana? Kalau udah kelihatan, daerah mana? Bali. Daerah Bali. Kecamatannya apakah kalian sudah pernah ke Bali? Sudah. Zaidan sudah pernah ke Bali? Nah, ada hubungannya sama materi yang kemarin juga. Sebelumnya kita membahas apa? Pluralitas masyarakat di Indonesia. Tujuannya kalian belajar hari ini, yang pertama itu kalian bisa menjelaskan peran dan fungsi. Kalian harus bisa menjelaskan peran dan fungsinya. Yang kedua, bisa menganalisis peran dan fungsi. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan mind map atau peta konsep. Jadi kita main peta konsep lagi yang berhubungan dengan peran dan fungsi. Ayo kalian berkelompok sesuai kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk bergerak. Kelompok 1. Ayo kelompoknya sama seperti kemarin. Balik gini nggak apa-apa aja, biar nggak ada. Nah, Buca mau tanya, itu tadi videonya tentang apa? Tentang Bali. Apanya Bali maksudnya? Yang lebih jelas, pariwisata yang ada di Bali. Yo, dari video tadi ada yang mau bertanya tentang video tersebut? Silakan. Reza. Yo, silakan Zah. Apa yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali? Apa yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali? Dan sementara kan karena kita belum tahu nih materinya. Nah, itu jawaban sementara seperti minggu lalu. Jadi kita jawab jawaban sementara. Setelah pelajaran, dilihat jawaban temanmu itu betul atau salah. Ya, yang mau menjawab silakan. Yusuf Zaidan, jawab pertanyaannya siapa? Haikal, ya silakan. Karena banyak tempat wisata dan kebudayaan yang beragam. Banyak tempat wisata, udah kelihatan ya. Jadi menurut Zaidan, kenapa kok wisatawan itu mau ke Bali? Karena banyak tempat wisata dan budayanya beragam. Beragam itu banyak macam-macam. Itu jawaban sementara ya Zah. Jadi belum tentu benar. Loh, Abid yang benar. Cara pengerjaannya sudah ada ya, petunjuknya ya. Silakan Ibu Wiji. Tulis yo. Salah beli Pak Haji. Yang mana wes? Buat hiasan aja nggak apa-apa. Kamu apa? Biru ini ya. Ini. Apa ini?
Yo iki kok katanya nggarap. Ya wis sedang bikin. Iya, terus nanti tengahnya buat judulnya peran dan fungsi keragaman tengahnya. Terus iki. Lho. Iki ya bisa satu toleransi bisa kan. Nah, terus menghargai. Bisa golek nang. Bill, peran dan fungsi keragaman itu ada berapa? Coba kamu bilang tadi ada 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang nomor 1 soalnya. Ya. Yuk. Yuk bareng-bareng kita bahas yang nomor 1. Menurut kalian, apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia? Ayo. Sudah banyak ya, jawabannya beragam tadi. Apa menurut kalian? Banyak tempat wisata, terus keberagaman budaya, kekayaan budaya, terus apa lagi? Tadi Bica baca juga ada budayanya Indonesia yang menarik, ya kan? Jadi karena budayanya Indonesia itu beragam, menarik dan berbeda dari negara lain, jadinya negara Indonesia itu jadi tempat wisata untuk, seperti kata Zaidan tadi, di Bali banyak ya bule-bule, turis-turis asing yang berwisata ke Indonesia, ke Bali. Nah itu karena apa? Indonesia itu menarik gitu loh, jadi punya daya tarik untuk wisatawan datang ke Indonesia. Yang nomor 2, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi adanya keberagaman? Apa Bit? Cara yang tepat, sikapnya yang tepat gimana Bit? Tadi udah kelompokmu udah maju kan? Sikap yang tepat mentoleransi, betul. Toleransi itu harus kita kembangkan karena kan kita beda-beda, beragam. Kalau nggak toleransi, kira-kira terjadi apa nanti? Perpecahan, maksud tawuran, konflik, betul, atau masalah. Yuk, siapa yang mau memberi kesimpulan biar nanti pas mengerjakan evaluasi kalian sudah tahu kesimpulan kita belajar apa aja hari ini? Silakan, siapa yang mau? Ya, Manda. Kesimpulannya hari ini kita belajar apa, Manda? Fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya ada berapa? Ada 5. Yuk, sekarang kasih kesempatan buat Manda. Apa aja Manda? Yang pertama? Sebagai daya tarik bahasa asing. Iya, daya tarik. Terus? Mengembangkan kebudayaan nasional. Iya. Ketanamnya sikap toleransi. Iya. Saling melengkapi hasil budaya. Saling melengkapi. Ya, terus yang terakhir? Mendorong inovasi kebudayaan. Iya, jadi ada 5 peran dan fungsi keragaman budaya. Tepuk tangan untuk Manda. Ya, setelah itu waktunya kita mengerjakan evaluasi. Sudah Bu Ica kirim di grup ya. Ada 5 soal, silakan Bu Ica kasih waktu 5 menit dari sekarang. Stop. Kesempatan ke kalian, Faiz, ya mau kasih kesempatan ke kalian untuk siapa yang mau bertanya. Misal, Bu, saya tolong jelaskan peran dan fungsi yang bagian ini gitu. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ya, Debbie mau tanya apa? Tolong jelaskan peran keberagaman yang saling melengkapi hasil budaya itu maksudnya apa? Sebentar, ayo Nadine denger nggak pertanyaannya? Debbie, Deb, ulangi Deb. Tolong jelaskan peran keberagaman yang saling melengkapi hasil budaya itu maksudnya apa? Oh Debbie, Abid, Debbie itu masih belum paham tentang peran dan fungsi yang bagian saling melengkapi hasil budaya. Ya, siapa yang bisa menjawab maksudnya melengkapi hasil budaya itu gimana? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Faiz bisa menjelaskan pertanyaannya Debbie? Ayo, Laila bisa? Melengkapi hasil budaya itu maksudnya gimana gitu kan? Nggak ada? Bu Ica yang jawab boleh? Boleh. Ya boleh lah, masa enggak ya kan, kalian bingung nanti. Ya, maksudnya gini Deb, melengkapi hasil budaya. Budaya di Indonesia kan beragam, ya kan? Zaidan, Umekae. Ya Bu Ica juga sumu, nanti dulu.
budaya di Indonesia kan beragam, bermacam-macam ya kan. Kayak batik aja. Batik itu itu ada yang dari ada batiknya Madura, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jogja. Kan berbagai macam, ya kan? Terus kok akhirnya batik-batik yang tadi itu bisa saling melengkapi, bukan malah bagus batik dari Jawa Tengah, bagus batik dari Jogja, nggak kayak gitu, tapi saling melengkapi. Jadi bentuk-bentuk batik itu nanti bisa dikreasikan menjadi batik yang baru dan saling melengkapi gitu. Nah, akhirnya batik itu nyambung tuh, nyambung yang nomor ini, nyambung mengembangkan kebudayaan nasional, juga nyambung dari batik yang beragam dan saling melengkapi. Akhirnya batik itu dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Jadi dikenalnya batik itu dari Indonesia, bukan dari negara lain. Bener, pernah dengar nggak kalian batik diklaim atau di Abi, ya Allah minta tolong ya Bu Ica ya. Nanti kalau kamu kayak gitu terus ya nilaimu meskipun kamu dapat 80, tapi kalau sikapnya jelek beda loh ya nilainya gitu. Sikap itu juga dinilai soalnya. Nah, pernah dengar nggak orang luar negeri itu mengklaim atau ngambil batik itu jadi budayanya mereka? Pernah dengar? Pernah. Nah itu, nah makanya kalian, Bu Ica juga pesan ke kalian, kita punya banyak sekali budaya yang ada di Indonesia, salah satunya ya batik itu. Dan beberapa budaya kita sudah sering diklaim atau diakui oleh negara lain. Makanya sikap kita harus kayak gimana? Loh, kok sopan? Sikap kita biar budayanya kita nggak diambil negara lain, itu sikap kita gimana? Mempertahankan, melestarikan ya. Jangan malu kalau pakai baju batik, jangan malu pakai baju batik, jangan malu juga kalau misal kalian melihat kesenian reog, jangan malu. Karena apa? Kalau bukan kita yang melestarikan, ya siapa lagi, gitu kan? Nanti kalau udah diambil sama negara lain baru kita emosi. Wah, batik itu Indonesia bukan Malaysia, reog itu juga Indonesia bukan Malaysia. Nah, jadi sebelum diklaim oleh negara lain, kita harus melestarikan. Sanggup melestarikan budaya Indonesia? Sanggup, oke. Dah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mungkin yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Dan kalau pakai mind map kayak gini, kalian ngerasa gimana? Lebih paham atau lebih pusing? Lebih paham. Karena apa kalau lebih paham? Karena menarik. Bacanya itu nggak semua dibaca full gitu ya. Jadi mind mapping itu membantu kalian untuk memahami poin-poin penting dari materi. Yuk, seperti biasa, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa senang, pusing, atau sedih tadi? Senang. Senangnya kenapa Zaidan? Iya. Karena lihat video tuh jawab Sila. Karena lihat video apa tadi Sil? Tentang apa sih? Bali ya kan. Biar kalian tahu. Terus apa lagi senangnya karena apa? Membuat ini. Oh iya, membuat ini. Soalnya Abid kelihatan semangat ya, semangat buat ini ya. Jadi pelajarannya nggak monoton gitu ya, nggak bosenin gitu. Oke, terima kasih. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan rasa syukur dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Faiz. Yo, nanti kalau nggak lihat Bija nanti kangen ya, lihat Bija dulu. Topinya dilepas Faiz. Ya. Ya, sekian pelajaran Bija hari ini. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.